Pemirsa, mulai tahun depan penyelenggaraan haji tidak lagi dilaksanakan kasus haji ya, Ya. ada dugaan korupsi soal kuota haji tahun 2000.
Mulai tahun 2026, penyelenggaraan haji di tanah air memasuki era baru. Kementerian Agama, Kemenak, sudah tidak menjadi institusi yang memimpin dan melaksanakan misi haji jemaah asal Indonesia. Badan penyelenggara BP Haji lah yang akan menggantikan peran Kemenak yang telah selama 75 tahun melayani jemaah haji. Kini, harapan pengelolaan haji yang amanat, profesional, dan beres berada di puncak Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak yang dipercaya untuk memimpin BP Haji yang dibentuk pada 20 Oktober 2024 itu. Harapan itu terutama berisi agar era baru penyelenggaraan ibadah haji tidak sekadar wadah atau lembaga dan orang-orang yang anyar, tapi harus ada pembaruan pengelolaan dan membereskan hal-hal yang masih kacau. Sebagai lembaga yang fokus mengurus layanan haji, lembaga ini tentu diharapkan bisa menghasilkan pengelolaan ibadah haji yang lebih mumpuni. Itu akan terbukti jika persoalan menahun yang muncul, yakni perencanaan kuota hingga persoalan teknis di penyelenggaraan seperti layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi bisa dibereskan. Selain itu, BP Haji harus bisa menciptakan sistem pengelolaan ibadah haji yang profesional dan modern, khususnya dari sisi keuangan dengan mengedepankan prinsip good governance. Lakukan audit secara berkala. Berikan kepada publik transparansi pengelolaan dana haji sehingga akuntabilitasnya terjaga serta memberi kemanfaatan lebih bagi jemaah. Jangan ada lagi praktek mengutak-atik dana yang seharusnya menjadi hak jemaah. Biarkan hak jemaah menjadi milik jemaah. Hentikan perilaku menyimpang sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Biarlah itu menjadi sejarah kelam yang jangan diulang lagi. Seperti saat Said Agil Husin Al-Munawar yang divonis bersalah lantaran menilap dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji selama dirinya menjadi Menteri Agama periode 2001-2004. Jangan pula mengulangi peristiwa saat Surya Dharma Ali yang menjadi Menteri Agama periode 2009-2014 harus menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan lantaran korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan penyalahgunaan dana operasional menteri. Surya Dharma memasukkan orang-orang dekatnya, termasuk sopirnya dan sopir istrinya, untuk bisa menunaikan ibadah haji gratis dan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi. Dan kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menerbitkan surat perintah penyidikan terkait perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Meski belum mengumumkan tersangka, KPK telah menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024 mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Selain itu, bekas Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri. Publik berharap semua itu menjadi cerita terakhir. Jadikan penyelenggaraan haji mulai 2026 sebagai pelayanan bagi proses peribadatan yang paripurna tanpa celah, apalagi masalah. Calon jamaah mesti bisa mendapat kepastian keberangkatan menunaikan ibadah tanpa hengki-pengki terkait kuota haji. Jemaah juga mesti digaransi bisa menjalani ibadah mereka secara khusyuk karena semua kebutuhan terpenuhi sesuai hak tanpa ada yang dikurang-kurangi. Hasilnya, seluruh jemaah dan penyelenggaranya bisa kembali ke tanah air tanpa ada yang harus dibawa ke KPK atau penegak hukum lainnya karena ada maksud-maksud terselubung dan aksi culas lainnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kami akan segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda.
klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Dan pagi ini pemirsa sudah bergabung bersama kami langsung Bapak John Veto, seorang penelpon dari Batam. Selamat pagi Pak John, silakan bagaimana tanggapan Anda terkait dengan editorial tema pagi ini, perbaiki tata kelola haji, silakan Pak. Selamat pagi Mbak Glory, selamat pagi Bung Indra. Ya, salam sehat selalu. Ya. Ini tema yang sangat menarik dibedah pagi hari ini. Perbaiki tata kelola haji. Jadi begini, kalau saya juga bingung. Kalau masalah haji ini saya yakin betul yang mengelola itu karena ini memberangkatkan warga negara rakyat kita untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ternyata ini bermasalah terus. Malah ada menteri yang masuk penjara masalah korupsi. Saya sangka orang mereka ini udah betul-betul udah bersih lah gitu. Ternyata dikagetkan lagi dengan kemarin diperiksanya mantan Menteri Agama Mas Yakul itu, dan sekarang dikeluarkan lagi cegahannya ke luar negeri. Jadi ini kan sangat ironis dengan melaksanakan haji malah bergelimang dengan kejahatan di situ, kejahatan korupsi. Syukur alhamdulillah pemerintah Prabowo sudah membentuk satu badan haji penyelenggara haji untuk tahun depan mungkin dah bertemu. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi yang begini. Seharusnya kuota itu kan memendekkan jarak jantar tunggu. Setahunya kuota malah diperjualbelikan, kan ini yang sangat. Oke, baik Bapak John. Terima kasih atas tanggapan Anda. Ya. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda dan pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di editorial Media Indonesia, dan untuk menanggapi bagaimana tadi pernyataan dari Pak John, silakan Mas Indra. Ini kan banyak juga masyarakat yang ingin keterbukaan dari Kemenak, kemudian yang baru ini dari Badan Penyelenggara Haji untuk selanjutnya. Selain masyarakat umum, tentu yang paling menunggu perubahan tata kelola haji ini jauh lebih baik, jauh lebih transparan dan akuntabel soal pengelolaan keuangannya juga, itu adalah para calon jamaah haji ini sendiri. Ya. Bayangkan Glory, masa tunggu itu antara 11 sampai 47 tahun untuk haji yang reguler itu ya. Mereka menunggu selama itu loh Glory. Ya. Dari mungkin mereka menabung sejak usia muda sampai kemudian bisa berangkat nanti di usia yang sudah lanjut ya. Nah, tentu saja bagaimana sih publik ingin mengetahui pengelolaan keuangan haji ini. Sempat dulu kita dengar rame-rame juga ada rencana penggunaan dana haji ini untuk kepentingan yang lain. Itu kan sempat ramai dan viral ya, jadi pembahasan masyarakat, kemudian disorot dan lain sebagainya. Ini karena apa? Karena memang tidak pernah ada upaya untuk transparan. Berapa sih sekarang dana haji itu dan bagaimana posisinya? Kalau tadi soal masyarakat dong ikut mengawasi, ya bagaimana mau mengawasi kalau aksesnya tidak terbuka? Ini yang disampaikan oleh salah satu masyarakat umum ya dari Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman yang mengatakan aksesnya kita nggak dapat, bagaimana mau mengawasi? Nggak transparan dulu, baru nanti publik ikut bisa mengawasi dan sehingga kemudian pengelolaan keuangannya ini menjadi akuntabel. Nah, kita berharap itu kan kasus-kasus yang sebelumnya, bahkan juga kasus tahun 2024 sekarang sedang disidik ya oleh KPK, statusnya sudah naik ke penyidikan walaupun pakai sprindik umum tadi disebutkan ya dalam pemberitaan oleh Glory di headline news tadi ya. Tentu kita sekarang ingin membuka lembar baru, kita lihat ke depan
2026 ini penyelenggaraan dilakukan oleh BP Haji, bukan langsung oleh Kementerian Agama ya. Betul. Kita berharap BP Haji ini mampu melakukan penyelenggaraan yang profesional. Profesional ini kan akan dibagi dengan beberapa hal, contohnya hal-hal teknis. Karena setiap tahun selalu ada persoalan-persoalan, entah itu tentang transportasi, persoalan menahun, persoalan tentang transportasi, akomodasi, konsumsi yang sering telat, konsumsi yang mungkin ada makanan basi, atau mungkin soal akomodasi hotelnya yang kurang baik dan lain sebagainya. Transportasi, ada jarak yang penyediaan transportasi di sananya tidak bagus begitu ya. Ini persoalan ini harus beres dulu, itu secara teknis. Baru kemudian kita bicara amanah. Bagaimana secara profesional tadi keuangan dilakukan transparan sehingga bisa akuntabel. Ini yang penting juga dilakukan oleh BP Haji begitu ya. Kemudian tentu publik sangat berharap ya kasus-kasus yang menyeret pejabat-pejabat publik, mantan menteri tentang penyelenggaraan haji ini tidak ada lagi, tidak terjadi lagi. Kita sedih kalau kemudian jamaah berangkat haji dengan pejabat-pejabat penyelenggaranya, pulang pejabatnya tidak pulang ke rumah tapi diangkut oleh KPK. Kita tidak ingin itu lagi. Semoga penyelenggaraan ibadah haji mulai tahun 2026 dan ke depan seterusnya benar-benar penyelenggaraan yang profesional, paripurna, tidak ada celah, apalagi masalah. Berarti memang indikator keberhasilan dari BP Haji adalah keterbukaan, transparansi dari keuangan penyelenggaraan haji. Baik. Keberadaan Badan Penyelenggaraan Haji diharapkan benar-benar bisa memperbaiki kualitas pengelolaan ibadah haji. BP Haji harus bisa menciptakan sistem pengelolaan ibadah haji yang profesional dan modern khususnya dari sisi keuangan dengan mengedepankan prinsip good governance, audit secara berkala, juga transparansi pengelolaan dana haji. Demikianlah editorial Media Indonesia hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.